wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, di sini kan kita belum saling kenal ya. Jadi kita kenalan dulu, dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama Ibu Amel Putri Julianti, bisa dipanggil Ibu Amel. Dan mungkin dari kalian bisa mulai perkenalan dari Masnya mungkin. Kenalkan, nama saya Muhammad Fasihul Ihsan, bisa dipanggil Fasi. Saya semester 1. Kalau nama saya Rafifah Hairunisa, bisa dipanggil Iva. Saya dari semester 2. Perkenalkan, nama saya Talita Saldirmala. Mungkin teman-teman bisa manggil saya Tata. Saya dari semester 7. Perkenalkan, nama saya Panikita Kusumati, bisa dipanggil Gina. Saya dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia, mungkin bisa dipanggil dengan Aul. Saya dari semester 5. Ini ngomong-ngomong, kalian itu dari satu kampus atau beda ya? Dari Sama Satu Ibu, kampus. iya. Dari kampus mana? Universitas Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan. Baik. Berarti ini kalian satu prodi atau beda-beda prodi? Beda, Ibu. Oh, beda. Kalau Mbak Aul dari Saya dari prodi apa? teknik industri, Bu. Teknik industri. Mbak Gina? Dari bimbingan konseling. Dari kedokteran. Saya dari hubungan internasional. Saya farmasi. Dari farmasi. Baik. Tadi gimana perjalanannya ke sini? Apakah macet atau enggak? Macet sih, Bu. Macet, Tadi Bu. kebetulan di sana. Macet ya. Terus kalian ini udah sarapan dulu atau belum? Belum sempat. Belum sempat. Mungkin nanti kita bisa sarapan bareng di kantin ya Oh, setelah konseling. Asik nih dibeliin. Bayar sendiri ya Pak. Belum gajian Pak Ibu Pak. Besoknya kalau misal udah ada konseling lanjutan mungkin ya. Siap. Nanti Siap, Ibu Bu. traktir. Oke, Ibu. Kan tadi saya udah nanya perjalanannya. Nah, perasaan kalian sebelum kesini tuh gimana? Ada rasa marah, sedih atau apa gitu? Mungkin dari Mbak Aul atau siapa? Takut sih, Bu. Takut. ya. Mbak Aul rasanya takut pas sebelum Kayak kesini. deg-degan gitu, Bu. Kalau Mbak Gina, Sama kayak Mbak Awal, kayak deg-degan gitu. Mbak Tata gimana? Sama juga. Iya. Mbak Rafifa juga sama. Sama, Ibu. Mas Fasi mungkin ada yang berbeda atau sama juga? Mungkin khawatir ya. Khawatir. Nah, mungkin di sini Ibu akan sedikit menjelaskan untuk konseling ini itu sifatnya rahasia. Nah, jadi kalian di sini yang sudah mendengar cerita dari teman-teman semuanya, Ibu minta tolong banget untuk tidak disebarluaskan ke teman-teman kalian ya. Nah, di sini nanti juga sifatnya kita selalu terbuka aja, nggak usah takut bakal disebarin ke orang. Nah, terus juga kalian datang ke sini sukarela kan, nggak terpaksa kan? Ya, Bu. Alhamdulillah kalau gitu, soalnya di sini kan Ibu nggak ada maksa gitu loh, jadi harus sukarela. Takutnya kalian ada yang terpaksa atau apa gitu. Tapi alhamdulillahnya kalian semua sukarela kesini. Nah, mungkin nanti untuk waktu konselingnya itu 30 menit sampai 35 menit ya. Misal masih kita belum menemukan titik terang atau kurang, nanti kita bisa lanjutin lagi di konseling lanjutan berikutnya. Nanti mungkin bisa kita jadwalkan ulang. Baik, untuk topik dalam konseling hari ini itu adalah kecemasan dalam masa depan. Nah, dari teman-teman semua itu ada yang punya tujuan berbeda nggak dari itu? Sepertinya sama Ibu. Nah, alhamdulillah kalau sama. Nah, baik teman-teman, mungkin kita bisa mulai aja ceritanya. Kalian bisa sharing aja di sini. Mungkin dimulai dari Mas Fasih terlebih dahulu. Baik, Bu. Jadi saya tuh kadang khawatir ya, Bu, tentang masa depan saya gitu. Ini kan udah saya semester 1 nih, tinggal berarti kalau saya cepat kan tinggal 6 semester lagi kan. Saya tuh takut nanti, saya tuh pekerjaan saya tuh apa nanti, takut keterima nggak kerja gitu kan. Nah, di satu sisi juga saya tuh pengen ngelamar PNS, Bu, dan lihat juga wah bisa nggak nih gitu. Jadi saya khawatir, Bu, sekarang tentang pekerjaan apa nanti, apakah saya bisa kerja atau enggak gitu.
Oh baik, berarti masalah dari Mas Fas itu merasa khawatir akan pekerjaan yang nantinya akan didapat di masa depan nanti, dan Mas Fasi juga bingung karena ingin mendaftar PNS itu. Ya, baik. Tadi kan Mas Fasi sudah bercerita masalahnya, mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Aul. Kalau saya sih ini Bu, saya tuh takut akan mengecewakan orang tua Bu, soalnya tuh kan saya anak terakhir ya Bu, terus kakak saya tuh yang luarnya tuh kayak udah kerja, kayak udah punya usaha gitu, jadi saya tuh takut kayak nggak bisa seperti mereka gitu loh Bu, takut mengecewakan orang tua lah gitu Bu. Oh jadi masalah Mbak Aul itu takut mengecewakan orang tua karena Mbak Aul itu anak terakhir, anak bungsu ya. Nah, sedangkan kakak-kakak Mbak Aul itu udah bekerja semuanya. Mbak Aul takut nggak bisa jadi seperti kakak-kakaknya itu. Betul Bu, seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke permasalahannya Mbak Rafifa. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua. Kalau saya sih nggak beda jauh Bu sama yang sebelumnya. Saya itu juga sama, takut ke depannya tuh mau jadi apa gitu. Di masa depan tuh saya dapat kerja atau enggak gitu, bisa bagiin orang tua enggak, soalnya tuh saya masuk di jurusan ini tuh bukan jurusan yang saya mau Bu. Jadi takut ke depannya tuh saya nggak bisa jadi apa-apa. Berarti Mbak Rafifa itu masuk ke jurusan yang dipilihin orang tua atau gimana? Iya benar sekali. Berarti Mbak Rafifa itu memiliki rasa takut gak bisa menjadi apa-apa, takut ngecewain orang tua karena itu bukan jurusan yang Mbak Rafifa mau. Iya Bu. Mungkin dilanjut ke permasalahannya Mbak Gina. Kalau saya takut nggak bisa keterima kerja sih Bu, soalnya sekarang kan susah cari kerjaan gitu ya, dan sekalinya ada kerjaan itu standarnya itu harus yang tinggi gitu. Jadi saya takut nggak bisa memenuhi standar yang tinggi itu. Berarti Mbak Gina itu merasa takut gak bisa nyari kerja karena standar kerja sekarang tinggi begitu. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Mbak Gina kan. Nah sekarang kita tinggal mendengarkan dari Mbak Tata, gimana, silakan. Ya saya juga nggak beda jauh sih Bu sama cerita teman-teman tadi. Terus kebetulan juga saya dari anak pertama gitu, pastikan harus jadi contoh yang baik gitu ya. Kebetulan saya punya 2 adik gitu Bu. Nah pastikan saya bakal jadi contoh nih buat adik-adik saya gitu. Nah, saya tuh takut cemas juga, takut gagal. Terus jurusan saya ini kan kebetulan juga bukan jurusan yang ini ya Bu ya, maksudnya ya gitulah. Nah saya takut mengecewakan gitu orang tua saya. Terus di sisi lain juga saya ini duit tambah karena saya malu minta ke orang tua, jadi saya nyari pengalaman juga, terus dengan part time gitu untuk di kafe-kafe, jadi penghasilan tambahan gitu. Terus juga karena saya malu itu saya juga sedikit membantu biayai adik-adik saya gitu. Jadi Mbak Talita kan jurusannya tadi kedokteran dan semester akhir ya. Nah Mbak Talita takut meminta uang lebih ke orang tua, sehingga Mbak Talita itu kerja part time, dan Mbak Talita juga membantu orang tuanya untuk membiayai adik-adiknya. Mungkin masalah Mbak Talita ini sangat berat ya teman-teman. Nah ini saya lihat-lihat kalian pada tegang semua ya. Mungkin kita bisa ice breaking sejenak ya buat melatih fokus kita sama membuat kita lebih rileks gitu ya. Jadi sedikit ibu jelaskan, nanti kita bermain kayak tepuk gitu. Jika ibu bilang selamat pagi, itu kalian tepuk 1 kali. Nah jika ibu bilang selamat siang, itu tepuknya 2 kali. Dan kalau ibu bilang selamat sore itu 3 kali. Dan kalau ibu bilang selamat malam itu nggak usah tepuk. Paham nggak? Paham. Boleh ya, kita coba ya bareng-bareng. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Tadi ada yang salah kayak ya. Tepuk sore, tepuk siang,
Mbak Tata, kurang fokus. Sekali lagi ya, tepuk pagi. Jangan sih, ayo kita fokus ya teman-teman. Ya, siap, Bu. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk sore. Baik, mungkin cukup ya untuk ice breaking-nya. Kalian sudah merasa relax atau masih kurang? Sudah mendingan sih Bu. Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah sharing-sharing masalah kita. Nah mungkin ibu di sini melihat yang paling berat itu masalahnya Mbak Talita, Mbak Tata. Kita sebut namanya Mbak Tata kan tadi. Mungkin kalian setuju nggak kalau misal konseling hari ini itu untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Tata terlebih dahulu? Gimana? Setuju. Baik. Mungkin Mbak Tata bisa menjelaskan lebih detail lagi masalah yang Mbak Tata hadapi biar teman-teman itu lebih paham apa masalah Mbak Talita. Ya tadi kan saya udah cerita ya Bu, saya semester 7 gitu naik kedokteran. Di sisi lain juga saya ini lagi nyusun skripsi gitu ya, di sambil praktek-praktek. Terus banyak tekanan juga dari dosen kayak untuk mempercepat, segera mempercepat gitu apa namanya tentang perkuliahan kita. Dari teman-teman gimana, sudah pahamkah dari permasalahan Mbak Talita gitu? Paham? Mungkin kita bisa membantu share pengalaman dari kita yang mungkin bisa membantu Mbak Tata. Mungkin dimulai dari Mbak Aul. Adakah pengalaman yang mungkin bisa memotivasi Mbak Tata? Izin bertanya Baik, ke Gina. Mbak Tata. Kalau boleh tahu Mbak Tata part-time-nya udah berapa lama? Dari semester 3 sih. Lama juga ya. Ada yang mau ditanyakan lagi ke Mbak Tata mungkin? Baik, tadi teman-teman sudah bisa memahami kan permasalahan dari Mbak Tata tadi. Nah mungkin dari teman-teman mungkin ada yang memiliki saudara atau siapa yang pengalamannya itu mirip dengan Mbak Tata dan mungkin dari saudara itu sudah menemukan solusi atau apa, mungkin bisa di-sharing supaya Mbak Tata tahu untuk kedepannya itu harus bagaimana. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Dari saya. Baik, Mas Faisal. Jadi saya tuh mungkin ceritanya mirip sama bapak kos saya, Bu. Bapak saya juga dulu kan kedokteran ya. Nah, dia tuh sempat cerita kalau dulu tuh itu apa namanya, dia tuh juga kerjanya part time gitu, dan juga banyak tugas yang menumpuk gitu, skripsiannya juga belum kelar, kerjanya part time kan. Dia juga dulu tuh kebetulan tuh gak ada orang tua, Bu, jadi dia tuh membiayain adik sama kakaknya gitu. Tapi di satu sisi dia juga ngerasa kan bahwa juga nggak semuanya bisa kamu paksain semuanya gitu. Soalnya, nah alhasil dia tuh keluar dari kerja partainya, tapi dia tuh tetap membiayain adik-adiknya dengan joki, Bu. Dia tuh joki tugas. Nah, jadi di sela waktu itu dia bisa ngerjain fokus ke skripsinya gitu, dan juga dia tuh masih ngerjain joki. Tapi tujuan utamanya dia cerita tuh udah dia kelarin dulu kedokterannya, baru lanjut cari kerja yang lain. Oh, berarti dari pengalaman Bapak Kos ya tadi? Iya, Bapak Kosnya Mas Fasi itu difokusin ke prioritasin dulu. Yang pertama kayak berhenti part-time tapi dengan tetap bekerja dengan bekerja yang mungkin lebih efektif ya, seperti joki tadi. Ada yang punya pengalaman lain
lain dari saudara atau teman-teman mungkin? Saya Ibu. Baik Mbak Rafifa. Jadi kalau saya tuh punya saudara jauh Ibu. Jadi kan jarang ketemu, dia anak kedokteran juga sih Bu. Pas awal jumpa tuh emang dia kayak stres banget itu loh Bu, acak-acakan gitu kayak terus banget juga gitu. Mungkin efek dari ya sama bisa mirip sama Mbak Tata yang semester akhir kayak gitu ya. Ya stres gitu. Terus pas saya tanya tuh kenapa bisa sampai kayak gitu katanya tuh karena nggak bisa ngatur waktu juga di antara banyaknya tugasnya gitu. Terus pas jumpa lagi tuh Bu, dia udah mulai membaik sih karena ya dia udah bisa ngatur waktu dia sendiri. Jadi dia tuh harus apa pas praktik tuh gimana, ya intinya gitulah Bu, dia bisa ngatur waktunya sendiri. Jadi dia nggak stres itu lagi gitu. Mungkin ya itu sih Bu dari saya. Baik, dari untuk Mbak Tata nih, tadi kan kita sudah mendengarkan pengalaman dari Bapak kosnya Mas Fasi dan saudara jauhnya Mbak Rafifah. Nah itu ada nggak yang mungkin dari Mbak Talita tuh bisa diambil? Mungkin kayak solusi untuk diri Mbak Talita itu, atau Mbak Talita malah mempunyai solusi lain untuk diri Mbak Talita sendiri? Mungkin ya solusi dari saya ya Bu, bagi pas part time mungkin bisa dihentikan dulu, terus saya mungkin bisa lebih fokus ke dunia kuliah saya, nyelesain skripsi saya gitu kan. Terus juga mungkin saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya Bu ya, Allah gitu, biar saya nih pikirannya terbuka gitu ya. Mungkin itu sih. Jadi Mbak Tata, tadi kan kita sudah mendengar solusi dari Mas Fasi, dari Bapak kosnya Mas Fasi, dan dari saudara jauhnya Mbak Rafifah. Nah, mungkin Mbak Tata tuh bisa memiliki solusi yang sama seperti mereka, ngambil dari mereka, atau Mbak Tata itu malah punya solusi sendiri? Mungkin saya sedikit terbuka ya Bu pikirannya. Mungkin tadi dengar dari ceritanya Mas Fasi yang Bapak kosnya itu, mungkin saya bisa berhenti part time sejenak gitu, dan saya fokus sama dunia kuliah saya gitu, nyelesain skripsi. Nah tapi saya mau bertanya nih Mas Fasi, tadi kan Mas Fasi ada bilang ya joki tugas. Nah saya mau nanya nih Mas Fasi, kalau semisal skripsi saya aja kayak saya terbengkalai gitu, gimana saya mau ngejokin tugas orang gitu? Mungkin Mbaknya terbengkalai kan gara-gara itu ya Mbak, part time tadi kan. Mungkin menurut saya lebih cocok nih kasusnya nih sama bapak kos saya, karena bapak kos saya itu sempat terbengkalai kan kuliahnya gitu demi part time. Nah, dari sudah part time tuh dia lebih fokus ke kuliahnya, dia ngerjain skripsi sambil ngerjain skripsinya dia tuh sambil joki tugas gitu loh. Jadi mbaknya bisa satu gayung tuh 2 pulau terlampaui gitu. Mbak bisa dapat pemasukannya dari joki tugas, dan juga mbak bisa fokus ke skripsinya karena kan sama-sama di laptop semua. Kalau part time tuh ya mungkin kayak kita lebih ke dunia luar kan gitu. Beda gitu. Iya. Gimana Mbak Tata? Tadi kan sudah sedikit mengambil dari Mbak Fasi dan Mbak Rafifah. Nah, kalau dari diri Mbak Tata sendiri bagaimana? Ya mungkin dari penghasilan sampingan saya yang tadinya part-time mungkin bisa mencoba di hal baru yang tadi, misalkan saya sambil skripsian mungkin bisa sambil buka joki gitu untuk penghasilan saya juga, buat nambah penghasilan saya sama adik-adik. Baik, tadi dari Mbak Tata sendiri sudah menemukan solusinya ya untuk kedepannya bagaimana? Nah, gimana perasaannya Mbak Tata sebelum datang ke sini dan setelah datang ke sini tadi? Jauh lebih lega sih Bu. Alhamdulillah.
lah ya kalau begitu. Baik, di sini Ibu simpulkan tadi dari masalah Mbak Tata itu masalahnya karena Mbak Tata itu kerja part time dan skripsinya terbengkalai, harus membiayai adiknya juga tadi kan. Dan di sini juga tadi Mbak Tata sudah membuatkan solusi seperti berhenti untuk part time sejenak dan mengganti dengan kerja joki dan fokus ke skripsinya. Baik, nah mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bisa merefleksikan kembali apa yang sudah diceritakan tadi dan solusi apa yang sudah didapat tadi. Mungkin kedepannya Mbak Tata bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya ya Bu ya. Seperti tadi yang saran-saran sudah diberikan dari Mas Fasti sama Mbak Rafifah tadi mungkin bisa diterapkan juga oleh Mbak Tata, dan tadi Mbak Tata sudah menemukan solusi bagi dirinya sendiri begitu. Baik, untuk Mbak Tata sendiri gimana? Apakah ada pertanyaan lain atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, mungkin untuk sesi konseling hari ini mungkin kita bisa cukupkan. Untuk konseling lanjutan nanti kita akan membahas dari permasalahan teman-teman yang lain ya, yang tadi belum sempat diselesaikan karena kita fokus dulu ke satu orang terlebih dahulu. Gimana teman-teman, setuju? Setuju. Alhamdulillah kalau setuju. Baik, mungkin bisa kita akhiri sekarang. Teman-teman hati-hati di jalan, nanti pulangnya gak usah ngebut-ngebut, dan jangan lupa nanti kita makan di kantin bawah ya. Siap, Bu. Nah, mungkin cukup ya teman-teman. Dari Ibu, jika mungkin ada perkataan salah, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, hati-hati di jalannya nanti. Saya izin pamit ya Bu. Izin pamit ya Bu.